Timnas Indonesia harus mengubur impian lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kekalahan 0-1 dari Irak dalam laga kedua grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi penentunya. Timnas Indonesia kalah lewat gol tunggal Zidane Iqbal pada paruh kedua di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Minggu, 12 Oktober 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil minor tersebut langsung memastikan skuad Garuda mendekam di dasar klasemen grup B, setelah sebelumnya takluk 2-3 dari Arab Saudi dalam partai pembuka, Kamis, 9 Januari 2025, dini hari WIB lalu. Kegagalan Timnas Indonesia melaju ke ajang sepak bola terakbar 4 tahunan usai kalah dari Arab Saudi dan Irak memunculkan berbagai analisis mengenai penyebabnya. Bola.com merangkum 4 faktor yang menjadi biang keladi terhentinya langkah skuad Garuda di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yuk simak video berikut ini. Tumpulnya lini depan. Satu di antara masalah utama yang dihadapi Timnas Indonesia, sehingga menyebabkan skuad Garuda gagal melaju ke Piala Dunia 2026, adalah ketumpulan lini depan. Timnas Indonesia mampu membalas 2 gol ke gawang Arab Saudi di pertandingan pertama. Namun ingat, 2 gol itu lahir dari titik putih bek Kevin Dix, bukan pemain ofensif dengan open play. Lalu dalam pertandingan melawan Irak misalnya, skuad asuhan Patrick Kluivert sebenarnya mampu menunjukkan taring dengan merepotkan lawan, terutama di babak pertama. Mereka juga sempat menciptakan sejumlah peluang menjanjikan, termasuk lewat aksi Mauro Zildjian. Sayangnya, dari peluang-peluang yang didapat, tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi gol. Padahal menurut statistik FotMob, Indonesia melepas lebih banyak tembakan, yakni 9 secara total, sedangkan Irak hanya 7. Walau begitu, kinerja singa Mesopotamia memang lebih efektif. Pasukan Graham Arnold memiliki 2 shot on target dari total tembakan mereka, sedangkan skuad Garuda cuma 1. Kondisi ini menunjukkan lini serang Timnas Indonesia memang masih kurang klinis dan sering kesusahan di sepertiga akhir lapangan. Taktik Patrick Kluivert diragukan. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert mendapat sorotan tajam setelah kegagalan timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Banyak yang menilai kesalahannya dalam ramu taktik dan strategi ikut menjadi penyebabnya. Kluivert dengan berani memainkan skema 4 pemain belakang dalam 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak. Sistem pertahanan ini justru lebih sering ditembus, terutama saat kalah 2-3 dari Arab Saudi. Kemudian, Kluivert juga terlalu berani menurunkan komposisi yang bukan the winning team seperti biasanya. Terlebih ketika kalah dari Arab Saudi, Tom Haye, Ula Romeni, yang sering jadi tumpuan, justru baru dimainkan di babak kedua. Menurunnya tingkat kebugaran pemain. Tidak dapat dipungkiri, tingkat kebugaran para pemain Timnas Indonesia diuji habis-habisan pada 2 pertandingan menentukan ini. Tenaga para pemain terkuras dengan situasi jet lag maupun jadwal pertandingan yang tak bersahabat. Para pemain yang rata-rata abroad di Eropa seperti Kevin Dix, Jai Itzes, Kelvin Verdong, Dean James, Joey Pelupesi, memaksa mereka punya waktu yang terbatas untuk recovery tenaga selama di Jeddah. Ditambah jadwal pertandingan Indonesia yang sangat tidak bersahabat dibandingkan milik Arab Saudi dan Irak. Skuad Garuda bertanding dengan jarak hanya 3 hari setelah melawan Arab Saudi dilanjutkan dengan duel kontra Irak. Masih sering kehilangan konsentrasi. Hasil kalah dari Arab Saudi dan Irak, Timnas Indonesia masih sering kehilangan konsentrasi di atas lapangan. Banyak ruang yang masih kosong menjadi titik lengah, untuk bisa dimanfaatkan pemain lawan. Gol pertama Arab Saudi via Saleh Abu Al-Shamad ke gawang Martin Paes, ditambah gol kemenangan Zidane Iqbal untuk Irak, terjadi dalam situasi yang sama. Pemain Timnas Indonesia kehilangan konsentrasi untuk mengamankan bola. Namun justru dapat dikuasai lawan, dan dengan dingin diselesaikan menjadi gol karena terlalu longgarnya pertahanan.
seolah tidak ada yang menutup ruang tembak pemain lawan.